Ya baik, Samnera, selamat pagi semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, kembali kita melanjutkan apa yang kita bahas kemarin berkenaan dengan salah satu bagian dari Sutta Pitaka sebagai pengantar, yaitu Tiga Nikaya. Yang mana dalam Tiga Nikaya seperti yang kemarin sudah dibahas, bahwasanya itu merupakan bagian pertama dari Sutta Pitaka. Dan dalam Tiga Nikaya dibagi menjadi tiga bagian, Sila Kandakawaga, Mahawaga, dan Padikawaga. Sila Kandakawaga terdiri dari 13 khutbah, sedangkan Mahawaga ada 10, sedangkan Padikawaga ada 11 khutbah. Nah, Sila Kandawaga dikatakan demikian karena memang di semua khutbahnya pasti memasukkan nilai-nilai kemoralan, terutama kemoralan yang terklasifikasi menjadi tiga. Ada Cula Sila, Majjhima Sila, dan juga ada Mahasila. Yang kemarin sudah sedikit kita melihat, ya karena kalau untuk melihat lebih detail, lebih jauh nanti bisa dilihat masing-masing. Sedangkan Mahawaga dikatakan demikian karena memang khutbah-khutbah dalam Mahawaga tergolong yang panjang-panjang. Walaupun semua khutbah dalam Tiga Nikaya itu adalah panjang, sesuai dengan namanya tiga, yaitu panjang, kelompok khutbah-khutbah yang memang ukurannya panjang, tetapi untuk Mahawaga itu lebih panjang. Dan lebih jauh itu karena memang banyak khutbah di dalam Mahawaga juga berawalan dengan kata Maha, yang terkadang artinya adalah besar, tapi terkadang artinya adalah bukan besar dalam artian size atau ukurannya, tetapi maha dalam artian besar, memiliki kebesaran. Nah, kalau Maha Satipatthana Sutta, ya empat landasan khutbah besar tentang empat landasan perhatian memang khutbahnya panjang. Tapi ketika dikatakan Maha Sudassana Sutta, ya itu Maha di sini mengacu kepada Raja Sudassana yang memang besar, ya. Seperti kalau dalam bahasa Inggris the Great, ya. Kenadakan siapa itu Alexander the Great seperti itu, Maha Sudassana. Sedangkan Padikawaga yang terdiri dari 11 khutbah diawali dari Padika Sutta dan berakhir dengan Dasuttara Sutta. Nah, khutbah-khutbah tersebut dikatakan, maksudnya warga tersebut, kelompok tersebut dikatakan Padikawaga karena diawali dengan khutbah yang bernama Padika Sutta. Sehingga itu untuk katakan menengarai, mengingat lebih mudah, lebih gampang, maka kelompok tersebut yang terdiri dari 11 khutbah disebut sebagai Padikawaga. Walaupun sebenarnya isi dari khutbah dalam Padikawaga itu sangat bervariatif, sangat bervariatif. Jadi bahkan boleh dikatakan ya tidak seperti dalam Sila Kandawaga yang memang di sana walaupun isinya berbeda-beda tetapi memasukkan nilai kemoralan atau sila, tapi di dalam Padikawaga itu khutbah-khutbahnya sangat bervariatif. Misalnya di sana ada Aganya Sutta, itu tentang bagaimana awal mula dunia, termasuk awal mula bukan dunia tapi lebih kepada awal mula manusia yang terakhir di alam bumi ini. Nah, kemudian ada juga khutbah Sigalo Wada Sutta atau Sigalaka Sutta yang diberikan oleh Sang Buddha kepada perumah tangga. Itu khusus untuk para rumah tangga. Ada juga khutbah Sanggiti dan juga Dasuttara Sutta yang diberikan oleh Bante Sariputta, yang merupakan, kalau kita boleh mengatakan, rangkuman dari ajaran-ajaran Buddha, yang kemudian nantinya menjadi prototipe dari Anguttara Nikaya, yaitu dua
khutbah ini dan juga menjadi prototipe dari Abhidhamma, terutama Dassutta Rasuta. Nah, khutbah-khutbah tersebut sangat bervariatif. Selain itu juga ada Mahanidana Sutta yang itu khusus berbicara tentang Padicca Samuppada atau hukum tentang yang fenomena yang kemunculannya bersebab. Ada juga Mahasudarsana yang tadi telah disebutkan, itu khutbah berkenaan dengan seorang Raja Cakrawati, Mahasudarsana, yang saat ini tempat di mana Raja Cakrawati ini pernah hidup itu berada di Kusinara. Atau kalau di zaman sekarang, kalau pernah ke India suatu saat, itu namanya Kusinagar. Nah, bervariatif sekali. Tapi untuk mengingat bahwa di situ ada satu kelompok, maka kelompok yang disebutkan adalah kelompok Padikawaka karena suta pertama, khutbah pertama adalah khutbah Padika. Nah, sekarang kita akan memasuki yaitu Majjhima Nikaya. Nah, Majjhima Nikaya seperti yang telah disebutkan di awal sekali, Majjhima Nikaya ini adalah kumpulan khutbah atau nikaya atau koleksi atau kelompok khutbah-khutbah yang ukurannya menengah. Ukurannya menengah. Maka oleh misalnya Bhante Bodhi, Majjhima Nikaya diterjemahkan sebagai middle length discourses. Nah, middle length discourses. Jadi khutbah-khutbah yang ukurannya menengah, panjangnya itu menengah. Kalau yang Digha Nikaya kan long discourses, tetapi di sini adalah middle length discourses. Khutbah-khutbah yang ukurannya panjangnya itu sifatnya menengah. Nah, yang mana dalam Majjhima Nikaya ini nanti kita akan tahu bahwa secara keseluruhan itu ada 152 khutbah. Jadi kalau Digha Nikaya ada 34 khutbah, tapi Majjhima Nikaya ada 152 khutbah. Yang mana 152 khutbah ini dibagi menjadi 3 kelompok. Ya, jadi ada kelompok yang pertama itu adalah Mula Panasa, ya, Mula Panasa Pali. Kemudian yang kedua Majjhima Panasa Pali, yang ketiga adalah Upari Panasa Pali. Nah, kita akan melihat, saya share bisa supaya bisa dilihat dan kemudian bisa barangkali mudah diingat ya. Kalau hanya dibicarakan akan lebih sulit. Nah, ini Tipitaka di dalam Cata Sanggayana. Semoga bisa dilihat ya. Bisa ya. Ini agak besar ini. Oke. Nah, kita akan bicara Majjhima Nikaya. Ya, kalau kemarin Digha Nikaya untuk introduction saja, untuk pengantar saja. Ini Majjhima Nikaya. Nah, Majjhima Nikaya juga oleh para terutama para arahanta pada konsili pertama juga mengklasifikasi Majjhima Nikaya ini atau khutbah-khutbah dalam Majjhima Nikaya ini juga sesuai dengan kelompok yang memang memiliki kemiripan. Nanti akan kita lihat, yang mana nanti kita akan melihat, oh ada kelompok yang disebut sebagai Rajawaga. Kenapa Rajawaga? Karena di kelompok Rajawaga ini, di sana khutbah-khutbahnya itu ada kaitannya dengan raja atau bangsawan. Maka di sana kelompok yang disebutkan adalah Rajawaga. Ada juga Brahmana Waga. Jadi kelompok tentang Brahmana. Kenapa? Karena khutbah-khutbahnya itu juga di sana ada yaitu para Brahmana. Jadi ada kaitannya dengan para Brahmana atau mereka yang dalam kehidupan Sang Buddha itu merupakan orang-orang berkasta tinggi, paling tinggi, yaitu Brahmana. Nah, nanti akan kita lihat. Nah, Majjhima Nikaya, seperti tadi saya sampaikan, dibagi menjadi 3, yaitu Mula Panasa Pali, kemudian Majjhima,
Panasapali, dan Upari Panasapali. Nah, di sini ada kata Panasa. Panasa ini artinya adalah 50. Jadi, Mula Panasa, Majjhima Panasa, Upari Panasa. Nah, Panasa artinya 50. Kenapa? Karena dari 152 khutbah ini dibagi menjadi 3. Kelompok yang pertama terdiri dari 50 khutbah. Kelompok yang kedua 50 khutbah. Nah, kelompok yang ketiga itu ada 52 khutbah. Tapi walaupun itu 52 ya tetap disebut sebagai panasa. Karena kan kita bisa mengatakan 50-an. Nah, 50-an itu tidak harus misalnya tepat 50, tetapi bisa lebih dari 50. Nah, Mula Panasapali. Mula. Mula itu artinya adalah awal. Pertama. Nah, akar. Maka di kelompok yang pertama, karena itu adalah yang pertama, maka disebut Mula Panasapali. Jadi kelompok 50 yang pertama. Nah, jadi bisa diartikan demikian. Atau kelompok 50 yang awal. Kemudian Majjhima Panasapali adalah kelompok 50 yang menengah atau pertengahan, Majjhima. Nah, kemudian Upari Panasapali adalah kelompok 50-an yang Upari, itu atas. Jadi awal, pertengahan, dan atas atau akhir. Nah, Upari. Upari itu sebenarnya atas. Jadi awal, pertengahan, dan bagian paling atas. Nah, Upari Panasapali berbeda dari yang 2 pertama, itu memiliki 52 khutbah, sehingga kesemuanya ada 152 khutbah. Nah, kemudian masing-masing dari kelompok 50-an ini dibagi menjadi 5 waga. Nah, ini ada 5 waga. Jadi Mula Panasapali ada 5 waga. Ada Mula Pariyaya Waga, ada Siha Nada Waga, ada Opama Waga, ada Maha Yamaka Waga, dan ada Cula Yamaka Waga. Ada 5. Ya. Nanti kalau kita lihat untuk yang Majjhima Panasapali juga ada 5 waga. 5 kelompok lagi. Nah, ada Gaha Patiwaga, ada Biku Waga, ada Paribajaga Waga, ada Raja Waga, ada Brahmana Waga. Nah, bisa dilihat dengan jelas ya itu? Bisa, Pak. Bisa ya, soalnya untuk kemudian untuk Upari Panasapali itu juga ada 5 waga. Nah, ada Dewa Dahawaga, ada Anupadawaga, ada Sunyatawaga, ya. Ada Vibanggawaga, ada Salaya Tanah Waga. Jadi kesemuanya ada 15 waga. Jadi dibagi menjadi 3 kelompok 50-an, walaupun yang terakhir ada 52 khutbah, tetapi kemudian dibagi masing-masing kelompoknya pun masih dibagi menjadi 5 kelompok. Nah, masing-masing kelompok yang tadi ada Mula Pariyaya Waga yang paling pertama, ini yang paling terakhir adalah Salaya Tanah Waga.
masing-masing kelompok itu ada 10 suta, 10 khutbah. Kecuali, nah, ada pengecualian. Kecuali adalah Wibangga Waga. Untuk Upari Panasapali, salah satunya ada Wibangga Waga. Nah, Wibangga Waga ini ada 12 khutbah. Nah, jadi karena ada 12 khutbah, maka semuanya menjadi 152 khutbah. Sampai di sini, Samnira bisa memahami ya? Ya. Nah, jadi ada masing-masing kelompok ada 5 waga, sehingga menjadi 15 waga. Nah, ini waga ya, 15 waga. Dan juga, sekali lagi, menarik untuk dipahami bahwa dulu para arahanta pada konsili pertama, itu memasukkan berbagai macam khotbah dengan kelompoknya yang berbeda-beda itu juga sangat berhati-hati. Jadi mereka itu memang spesifik memilih ini kira-kira nanti dimasukkan di mana gitu kan, dengan nama apa supaya mudah diingat, supaya paling tidak isinya itu ada kemiripan, atau supaya paling tidak ya dari sisi apa namanya juga bisa diingat dengan nama yang sedikit mirip. Nah, maka kita perhatikan mula Panasapali. Di sini ada mula Pariyaya Waga. Nah, sekarang kenapa di bagian yang pertama disebut mula Pariyaya Waga? Nah, ternyata ini disebabkan karena suta atau khotbah yang pertama itu dikenal sebagai mula Pariyaya Sutta. Nah, mula Pariyaya Sutta. Nah, jadi kalau kita lihat di sini agak kesulitan ya. Ya, kesulitannya begini. Jadi kita harus muter-muter gini. Jadi nanti kita melihatnya dari yang kemarin yaitu Sutta Sentral ya. Ini mula Pariyaya Waga. Kemudian kita melihat dari Sutta Sentral. Nah, kita melihat ini mula Pariyaya Waga. Jadi lihat ya. Nah, di mula Pariyaya Waga ini ada 10 khutbah. 1 sampai 10. Nah, khutbah yang pertama itu disebut sebagai mula Pariyaya Sutta. Karena khutbah yang pertama disebut mula Pariyaya Sutta, untuk bisa mengingat waga ini, kelompok ini, maka di situ disebutkan atau dikenal, dinamai dengan mula Pariyaya Waga. Walaupun dalam khutbah-khutbah lain sebenarnya tidak ada hubungannya, maksudnya dalam konteks nama itu tidak ada hubungannya. Misalnya ini namanya yang pertama adalah Sabha Sawasuta, tidak ada hubungannya dengan mula Pariyaya Waga, ya kan, namanya kan berbeda sekali. Nah, tetapi karena yang pertama ini adalah mula Pariyaya Sutta, khutbah tentang akar dari semua hal. Mula itu adalah akar pariyaya. Ya, di sini sebenarnya ya pariyaya itu berbagai macam hal gitu ya. Maka diterjemahkan sebagai khutbah tentang akar dari semua hal. Maka di situ waganya disebut mula Pariyaya Waga. Ini waganya. Mula Pariyaya Waga. Nah, tetapi isinya selain mula Pariyaya Sutta, ada Sabha Sawasuta. Ini khutbah yang juga penting sekali. Ini berkenaan dengan khutbah dari semua kotoran batin, semua asawa. Di sini ada 7 cara untuk bisa menghancurkan kotoran batin. Ada kotoran batin yang harus dihancurkan dengan cara dasana, dengan cara melihat melalui pandangan terang, melihat 4 kebenaran mulia.
Ada kotoran batin yang harus dihancurkan dengan cara pengendalian diri sangwara pahatabasava. Ada kotoran batin yang harus dihancurkan dengan cara seseorang ketika menggunakan padi sewana pahatabasava, seperti para samanera ketika pagi dan sore membacakan 4 perenungan, penggunaan bijak terhadap jubah, makanan, tempat tinggal, dan juga obat-obatan, itu juga bagian dari yaitu cara melenyapkan kotoran batin. Jadi itu bukan sesuatu hanya sekedar hafalan, tetapi cara untuk melenyapkan kotoran batin. Ya gampangnya kan dengan kita merenungkan berkenaan dengan makanan, tujuan bijak mengenai makanan kan kita juga makan juga tidak tidak makan dengan serakah. Kita makan sesuai dengan penggunaan kebutuhan fisik kita. Nah, itu artinya bagaimana perenungan yang baik demikian bisa melenyapkan kotoran batin. Kotoran batin yang harusnya muncul tidak muncul karena direnungkan dengan baik. Nah, itu di dalam Sabha-Sabha Sutta. Selain nanti ada namanya Adiwasana Bhatavasawa, yaitu kotoran batin yang harus dilenyapkan dengan cara bersabar. Bersabar ya, Adiwasana, bertahan. Kalau nggak bersabar kan lepas subah jadinya. Tapi kalau kita kita memang sulit, kehidupan kehidupan sebagai bersabar itu memang bukan sesuatu yang mudah. Kita menahan banyak hal, tapi itulah salah satu cara untuk bisa melenyapkan pikiran-pikiran yang tidak baik adalah bersabar. Adiwasana pahatabasawa. Adiwasana itu artinya bersabar terhadap apapun hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, ada juga pariwajana pahatabasawa. Kotoran-kotoran batin yang harus dilenyapkan dengan cara menghindar. Menghindar, ya. Jadi kalau kita merasa kita itu belum mampu untuk menghadapi sesuatu hal, ya kita lebih baik menghindar. Contohnya kalau kita bertemu dengan orang yang sebenarnya kalau zaman sekarang itu ada istilah apa ya, toksik ya, teman toksik atau apa gitu ya. Nah, ada kan istilah begitu. Kita belum bisa menghadapi ya menghindar. Kalau kita misalnya bertemu dengan binatang liar, ya, kita nanti kalau misalnya kita bertemu nanti kalau diserang apa itu ya lebih baik menghindar kan. Nah, kemarin saya ke Nepal itu, ke kampung. Kemudian ada kuda gitu kan. Nah, kudanya ngejar ya, saya lari lah. Terus terus semuanya bilang loh bantunya kok lari. Bukannya harus mengembangkan cinta kasih. Saya bilang loh, kita nggak tahu pikiran binatang. Kita memasarkan cinta kasih belum tentu kekuatan cinta kasih kita itu bisa bisa betul-betul uh, meredam gitu kan. Kita nggak tahu pikiran binatang. Saya sampaikan bahwa salah satu cara untuk melenyapkan kotoran batin yang belum muncul supaya tidak muncul adalah menghindar. Nah, saya mudah menyampaikan kalau kita bertemu dengan binatang liar ya harus menghindar. Wah, jangan kemudian wah mentang-mentang sudah berjubah nanti dikiranya punya kekuatan ya malahan ditabrak repot malahan. Ya, itu ada di dalam Sabha Sawasuta. Jadi ini nama Sabha Sawasuta tidak ada hubungannya dengan Mula Pariyaya Wagga, tetapi karena di paling awal sutanya adalah Mula Pariyaya Sutta, maka disebut Mula Pariyaya Wagga. Tapi isinya bervariatif. Jadi ada Sabha Sawasuta, ada Dhammadayada Sutta. Ini juga khutbah penting untuk kita-kita yang berjubah, ya kita diingatkan oleh Sang Buddha Dhammadayada, jadilah yaitu heirs atau pewaris dhamma, ya jadilah kita menjadi pewaris dhamma, jangan pewaris amisa. Jadi ada dua hal, amisa dayata dan dhamma dayata, pewaris dhamma dan pewaris materi. Kita menjadi samnera, menjadi biku adalah untuk mewarisi dhamma. Maka kita lebih intent, lebih concern, lebih peduli dengan bagaimana kita belajar sebanyak-banyaknya
kita mempraktikkan dhamma sebaik-baiknya ketimbang kemudian kita berpikiran untuk mendapatkan kenyamanan di dalam hidup sebagai orang yang berjubah nyaman, oh tinggal di wihara yang bagus, atau mendapatkan mungkin apa penghormatan dari umat, jangan, itu bukan bukan sebagai tujuan kita mempraktikkan dhamma. Nah, Sang Buddha mengingatkan di dalam Dhamma Dayada Sutta, jadilah pewaris dhamma, bukan pewaris materi. Ya, walaupun sekarang semua biku, semua samnera harus kita ingat. Semua biku, semua samnera sekarang mendapatkan berbagai macam hal, tempat tinggal, obat-obatan, makanan, jubah. Itu semua itu karena apa? Ya karena Sang Buddha sebenarnya. Karena Sang Buddha. Nah, kalau bukan Sang Buddha mana bisa orang mau berdana kepada kita? Ya kan, kita pakai begini, pakai jubah kan karena Sang Buddha. Kalau misalnya tidak ada Sang Buddha, orang tidak punya keyakinan terhadap Sang Buddha, mana ada orang menyokong para biku kan? Karena orang punya keyakinan terhadap Sang Buddha, maka mereka menyokong kehidupan para biku, para samnera. Maka kita harus ingat, jadilah pewaris dhamma. Ini ada di dalam Dhamma Dayada Sutta. Kemudian ada Baya Berawa Sutta. Ini berkenaan dengan bagaimana ketika Sang Buddha masih sebagai seorang bodhisattva, itu mengatasi rasa takut. Nah, itu juga baik, ya baik untuk dijadikan sebagai cara kalau misalnya samanera ada yang masih takut. Nah, mungkin kalau Himaratana mungkin sudah nggak takut lagi ya, atau masih. Nah, tapi kalau ada ketakutan, caranya bagaimana? Pergi ke tempat yang angker. Ke sana bukan cari togel ya, ke tempat angker. Bukan cari togel, bukan cari kesaktian, tetapi ke sana adalah untuk menguji batinnya. Jadi di tempat yang konon katanya angker, sakral, kita diuji ketakutan muncul atau tidak. Ketika muncul, diam dan sadari, lihat. Nah, itu yang dilakukan oleh bodhisattva. Nah, ini ada 10 khotbah, tidak saya sebutkan semua karena nanti akan panjang. Ini pengantar saja sebenarnya. Hanya saya ingin menyampaikan bagaimana dulu para arahanta memberikan, ya, mengklasifikasi Majjhima Nikaya, caranya bagaimana. Nah, ini bagaimana di dalam Majjhima Nikaya ada yang pertama Mula Paryayawaga, maksudnya Mula Paryayawaga yang mana mula Panasa Pali, yang waga pertama adalah Mula Paryayawaga. Dan kenapa disebut Mula Paryayawaga? Karena khotbah pertama adalah Mula Paryaya Sutta. Nah, seperti yang di dalam Digha Nikaya ada Padika Waga. Karena apa? Khotbah yang pertama adalah Padika Sutta. Nah, ini yang pertama, ya. Kemudian ada Siha Nada Sutta. Nah, di sini juga mirip sebenarnya. Mirip dengan yang Mula Paryaya Waga. Kenapa disebut Siha Nada Sutta? Karena dua khotbah yang pertama itu bernama Sihanada. Walaupun yang pertama adalah Cula Sihanada Sutta, yang kedua adalah Maha Sihanada Sutta. Nah, kita bisa melihat ya. Ini khotbah, ini bagian waga yang kedua, Sihanada Waga. Ya. Khotbah yang pertama, nah ini khotbah yang pertama ini Cula Sihanada Sutta. Nah, karena khotbah yang pertama dan juga yang kedua Maha Sihanada Sutta, maka waga ini disebut sebagai Sihanada Waga. Nah, jadi begitu. Jadi artinya dulu para biku, para arahanta mengelompokkan dan menamai waga tertentu, kelompok tertentu, terkadang karena isinya secara doktrinal, isinya memang punya kemiripan. Tapi terkadang kenapa? Karena khotbah yang diambil dari nama khotbah yang pertama. Nah, Padika Waga karena khotbah yang pertama adalah Padika Sutta.
Kemudian mula pariyaya waga karena khutbah yang pertama adalah mula pariyaya sutta. Kemudian siha nada waga karena khutbah yang pertama dan kedua itu juga bernama siha nada, yaitu cula siha nada sutta dan maha siha nada sutta. Sementara untuk khutbah-khutbah lainnya itu berbeda nama. Ada maha duka kanda sutta. Kemudian ada cula duka kanda sutta. Ya, ada 10 khutbah semuanya ya. Ada anu mana sutta. Ini khutbah yang diberikan oleh Bante Mahamoggallana. Jadi dulu ada indikasi bahwa sebelum Patimokkha itu diberikan, nah khutbah yang diberikan Bante Anumanas, Bante Mahamoggallana ini menjadi satu yang harus selalu direnungkan oleh para biku. Ini Anumana Sutta. Kemudian ada Ceto Kila Sutta. Ini tentang beberapa hal yang harus dihancurkan dalam praktek meditasi oleh siapapun yang bermeditasi. Ada Wanapata Sutta. Ya, Wanapata Sutta. Kemudian ada Madhu Pindika Sutta. Ini khutbah yang diberikan oleh Bante Mahakaccana. Tapi kemudian diawali dari Sang Buddha memberikan guideline berkenaan dengan ya ajaran beliau, kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Bante Mahakaccana. Di sini Bante Kaccana, Bante Mahakaccana. Ini penting Madhupindika Sutta. Ini berbicara tentang yaitu papanca, yaitu mental proliferation atau proliferasi pikiran atau perkembangbiakan pikiran yang mana menjadi momok, menjadi sumber berbagai macam pikiran-pikiran yang buruk. Nah, ini proliferation di sini, papanca. Kemudian ada Dveda Vitaka Sutta. Ini juga khutbah yang penting. Di sana secara inti Sang Buddha menyampaikan bahwa kecenderungan atau watak dari pikiran kita adalah disebabkan karena apa yang terus-menerus kita pikirkan. Ya, jadi kalau kita terus-menerus memikirkan sesuatu, itu yang menjadi watak kita. Kalau kita terus berasosiasi dengan misalnya pikiran berkenaan dengan kesenangan indera, maka itu menjadi cara berpikir kita, watak pikiran kita akan ke situ terus. Tapi kalau kita tuh selalu berpikiran tentang nekkhamma, tentang renunciation, tentang meninggalkan kehidupan bersenang-senang, itu pun juga menjadi watak nantinya. Itulah kenapa yang sangat dianjurkan oleh Sang Buddha, yaitu terutama untuk yang berjubah, adalah pembicaraan-pembicaraan seperti apa? Membicarakan tentang kehidupan yang sederhana, santudi, kehidupan yang puas, kemudian apicca, kehidupan dengan sedikit keinginan, wirya, kehidupan dengan penuh semangat. Jadi itulah yang harus dibicarakan. Supaya apa? Supaya cara berpikir kita juga akan mengarah ke situ. Tapi kalau kita bicaranya tentang HP, bicaranya tentang kesenangan indera, itu juga yang akan mengarahkan pikiran kita. Nah, itu Dveda Vitaka Sutta juga penting untuk di ini. Dan juga Vitaka Sandana Sutta. Ini khutbah terakhir dari Siha Nada Waga. Ya. Jadi ada 10 khutbah. Nah, ini Vitaka Sandana Sutta itu juga penting. Ini ada 5 cara sebenarnya di sana. 5 cara untuk meredam pikiran-pikiran yang buruk. Pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna. Ya, saya pernah memberikan diskusi tentang Vitaka Sandana Sutta. Nah, kalau kita bicara meditasi, ya khutbah ini penting untuk kita jadikan sebagai acuan supaya kita paham bagaimana kita meredam. Jadi kata santana sebenarnya meredam. Kalau ini stop thinking. Tapi sebenarnya santana artinya meredam vitaka. Pikiran-pikiran yang lebih mengacu kepada pikiran-pikiran yang buruk, akusala dhamma. Ya. Dalam khutbah tersebut disebut akusala dhamma. Jadi pikiran-pikiran yang muncul dari raga, nafsu ragawi, dosa, kebencian, dan juga moha, kebodohan. Nah, ini
khutbah di dalam siha nada waga. Jadi khutbah-khutbah yang nomor, ya kita bisa mengatakan dari khutbah ini kan ada 10, maka di nomor 3 sampai 10 sebenarnya untuk namanya itu atau isinya itu juga bervariatif, sangat bervariatif. Tetapi kemudian karena khutbah pertama kedua itu memiliki nama sihanada, jula dan mahasihanada, maka kelompok ini disebut sihanada wagya. Ya. Kemudian yang ketiga opamawaga. Ya, perlu saya ingatkan bahwa sihanada artinya apa? Sihanada. Siha itu singa. Nada itu auman, ya, auman singa. Jadi khotbah ini diberikan oleh Sang Buddha. Ya, terutama khotbah yang kedua yaitu Mahasyanada Sutta diberikan Sang Buddha atas kejadian seorang biku yang bernama Sunakata yang tidak percaya dengan kemampuan Sang Buddha. Maka kemudian Sang Buddha memberikan penjelasan mengenai salah satunya yang juga terkenal, yaitu 10 kekuatan beliau, dasa bala atau 10 kekuatan dari Sang Buddha. Maka itu semacam auman. Auman singa, auman dari Sang Buddha. Nah, Opama waga juga terdiri dari 10. Opama itu artinya apa? Umpama. Perumpamaan. Nah, karena khotbah-khotbah yang ada di dalam Opama waga ini banyak yang berisikan perumpamaan, maka di situ disebut atau dinamai sebagai Opama waga. Oh, ini khotbah di sini bagus sebenarnya. Banyak perumpamaan yang bisa digunakan. Nah, kita bisa melihat ya. Ini upama waga. Maka the chapter of similes. Similes artinya perumpamaan. Ada 10 khotbah juga. Jadi nanti kita bisa melihat ada Kakacu Pamasuta, kemudian Alagadu Pamasuta, ada Wamika Sutta, ada Rata Winita Sutta, dan Niwapa Sutta, ada Pasarasi Sutta. Nah, sebenarnya Pasarasi Sutta itu sebenarnya khotbah kalau di dalam BTS Pali Text Society itu adalah Arya Pariyesana Sutta. Tapi kemudian di dalam Cata Sanggayana disebut Pasarasi Sutta. Tapi isinya sama. Udah ada Cula Hati Padu Pampa Sutta, ada Maha Hati Padu Pama Sutta, ada 10 khotbah yang terdapat di dalam Opama waga. Kita lihat. Ya. Nah, ini. Yang pertama adalah Kakacu Pama Sutta. Di sini ada khotbah tentang perumpamaan gergaji. Kakaca itu gergaji. Upama itu umpama. Khotbah perumpamaan gergaji. Sebenarnya khotbah ini cukup panjang. Ya, ini berkenaan dengan yaitu seorang biku. Ya, seorang biku yang dia itu sebenarnya namanya Mulia Paguna, ya. Biku ini bernama Mulia Paguna yang punya intimasi. Intimasi dalam artinya persahabatan, bukan hubungan seperti apa suami istri, bukan, tapi hubungan dekat saja dengan para bikuni. Nah, ketika para bikuni mendapatkan katakan celaan dari yang lain, si biku ini Mulia Paguna juga ikut marah. Nah, kemudian ketika Mulia Paguna ini juga mendapatkan celaan dari orang lain, para bikuni juga ikut marah. Jadi mereka karena berdekatan, bersahabat, sehingga seperti apa? Pokoknya ya saling melindungi gitu, saling melindungi. Kalau misalnya teman-temannya ini mendapatkan kemarahan dari yang lain, dia ikut marah, membela teman-temannya ini. Itu saling mendukung begitu. Nah, itu yang kemudian menjadi hal yang tidak baik bagi seorang biku. Maka kemudian di akhir khotbah tersebut, itu Sang Buddha memberikan sebuah perumpamaan tentang kakaca, tentang gergaji. Yang mana dalam perumpamaan tersebut, jangan sampai kita memunculkan kemarahan dengan alasan apapun. Bahkan seandainya ada orang datang memotong
tubuh kita dengan gergaji, dipotong-potong dengan gergaji, jangan karena itu kita menjadi marah. Nah, itu disebut kakacu perumpamaan, jadi perumpamaan kakaca. Maka sebenarnya ya memang kalau kita mengingat perumpamaan ini ya kalau hanya sekedar misalnya suara belum apa-apa. Bahkan ketika fisik kita dipukul itu juga tidak harus kemudian kita menjadi marah. Bahkan ketika fisik kita kemudian dipotong-potong, jangan karena itu kemudian kita menjadi marah. Maka nanti ini juga sedikit berkenaan dengan salah satu khutbah di dalam Majjhima Nikaya juga, khutbah Sang Buddha kepada seorang biku bernama Punamantani Buta. Nah, Punamantani Buta atau biku Buna ya. Jadi ada khutbah dari Punamantani Buta ini, kalau nggak salah Punamantani Buta atau biku Puna gitu. Ya, bukan Punamantani Buta. Dalam khutbah Punowada Sutta. Ya, Punowada Sutta. Itu dalam Salayat Tanawaga. Itu ada khutbah yang menarik karena di sini berkenaan dengan seorang biku ketika dia mau pulang ke daerah di mana sebenarnya beliau hidup. Nah, di sana biku ini biku ini diberi nasihat oleh Sang Buddha. Kemudian ia berencana untuk kembali ke kampung halamannya di Sunaparanta jauh sekali untuk bisa berpuasa di sana. Tapi orang-orang di sana itu terkenal kasar. Maka Sang Buddha bertanya, kalau misalnya orang-orang Sunaparanta itu berbicara kasar kepada kamu, terus apa yang kamu lakukan? Saya akan berpikir baik. Saya akan berpikir bahwasanya orang Sunaparanta ini orangnya baik-baik. Sungguh baik mereka. Karena mereka tidak memukul saya. Kemudian, nah kalau mereka memukul kamu, terus bagaimana? Ya, saya akan berpikir, orang Sunaparanta itu sangat baik. Karena mereka hanya memukul dengan seperti pukulan, tapi tidak memukul dengan tangan mereka. Loh, kalau mereka memukul dengan tangan mereka, bagaimana? Saya akan berpikir, orang Sunaparanta itu baik-baik. Karena mereka hanya memukul dengan tangan, tetapi tidak menusuk dengan senjata tajam. Kalau mereka menusuk, bagaimana? Saya akan berpikir bahwa mereka orang baik-baik. Karena mereka hanya menusuk, tapi tidak membunuh saya. Nah, kalau kemudian mereka membunuh kamu, bagaimana? Saya akan berpikir baik. Karena sementara banyak biku yang karena jijik dengan jasmani, sampai bunuh diri. Pada zaman dahulu ada yang demikian. Ini tidak harus saya bunuh diri, ada yang membunuh saya. Jadi selalu berpikir baik, tidak memunculkan kemarahan. Ini juga berkenaan dengan perumpamaan dari gergaji. Nah, ini perumpamaan yang juga menjadi satu bagian kenapa waga ini disebut sebagai Opama Waga atau kelompok khutbah-khutbah yang isinya perumpamaan. Yang kedua itu ada juga Ala Gadu Pamasuta. Ini adalah perumpamaan snake, perumpamaan dari ular. Nah, jadi kalau ada yang menerjemahkan ini ular sawah, tapi dalam kitab ulasan bukan ular sawah, tapi adalah ular berbisa. Jadi perumpamaan tentang ular berbisa. Ini juga penting, nanti saudara bisa membacanya. Khutbahnya panjang, ya tetap menengah ya, karena di dalam Majjhima Nikaya, tapi terutama di dalam Majjhima Nikaya ini termasuk khutbah yang panjang juga. Tapi menarik sekali, banyak nilai-nilai ajaran Buddha yang diberikan di sana, di dalam Alagadu Pamasuta. Yang mana salah satunya adalah perumpamaan tentang bagaimana seseorang mempelajari Dhamma dengan hati-hati hanya untuk mendapatkan manfaat dengan cara mempraktikkan dan jangan digunakan untuk berdebat. Nah, jadi kalau orang belajar Dhamma hanya untuk berdebat, untuk mencari kesalahan orang lain, untuk merendahkan yang lain, itu seperti seseorang yang menangkap ular berbisa dengan cara memegang ekor ataupun badannya. Yang terjadi adalah ular tersebut akan berbalik
kemudian menggigitnya. Nah, tetapi ketika orang belajar dhamma untuk mendapatkan manfaatnya dengan cara mempraktikannya, dia seperti menangkap seekor ular dengan cara menggunakan yaitu tongkat yang bercabang, kemudian dijepitkan di kepala atau di leher ular tersebut. Nah, ia tidak akan menggigitnya. Seperti itu. Bahkan dalam khutbah ini pun juga ada perumpamaan bahwasanya ajaran Buddha itu diibaratkan seperti rakit, bukan untuk digenggam, tetapi untuk menyeberang. Ini juga di dalam Alagadupama Sutta. Nah, yang ketiga ada khutbah tentang wamika. Ini walaupun tidak ada istilah upama, kalau tadi kan Alagadupama upama. Yang pertama adalah Kakacupama upama. Tetapi walaupun di sini tidak ada kata upama, tetapi khutbah Wamika Sutta ini juga merupakan perumpamaan. Jadi dalam khutbah ini ada perumpamaan tentang yaitu gundukan semut. Jadi rumah semut. Jadi kalau mungkin Samera ya pernah ke ladang atau ke hutan, biasanya kalau semut itu punya rumah itu sampai menggunduk gitu, tinggi gitu. Nah, gundukan semut yang mana di sana itu ada perumpamaan, ada gundukan semut, yang mana di siang hari menyala, di malam hari itu membara, berasap, membara. Kemudian ada orang yang kemudian mencoba untuk menggalinya lagi dan lagi, sampai kemudian yang paling terakhir akan menemukan seekor ular naga. Itu perumpamaan. Perumpamaan bagaimana seorang biku itu menggali, yaitu 5 gugusannya. Digali 5 gugusannya. Dan dilenyapkan apa yang tidak bermanfaat sampai suatu saat mencapai kesucian. Ini dalam Wamika Sutta. Maka perumpamaan juga. Nah, Rata Winita Sutta ini juga, walaupun di sini khutbah ini tidak ada istilah upama, tetapi ini pun juga khutbah yang isinya sebuah perumpamaan. Jadi perumpamaan yang diberikan oleh Bante Punamantaniputta ketika berdiskusi dengan Bante Sariputta. Keduanya arahat. Tetapi aneh, pada waktu mereka berdialog, berdiskusi, Bante Punamantaniputta tidak tahu kalau di depannya adalah Bante Sariputta yang adalah arahanta, tidak tahu. Nah, di sini ada perumpamaan tentang bagaimana seseorang bisa mencapai pencapaian tertinggi arahanta, mencapai nibbana tanpa adanya kemelekatan. Nah, dengan cara apa? Dengan cara menjalani, mempraktikkan 7 tahap pemurnian. Yang kemudian ini dibahas dengan secara detail sekali, komprehensif sekali oleh Visuddhimagga. Jadi keseluruhan Visuddhimagga ini berkenaan dengan 7 tahap pemurnian yang garis dasarnya itu dari Rata Winita Sutta. Ini satu-satunya sutta yang betul-betul memberikan penjelasan daftar tentang 7 tahap pemurnian yang sudah dijelaskan dengan detail, komprehensif, bahkan satu buku yang besar itu yang disebut sebagai Visuddhimagga. Nah, jadi ada sila wisuddhi. Jadi harus diawali dengan pemurnian moralitas. Kemudian citta wisuddhi, pemurnian batin. Ini mengacu kepada samadhi. Nah, 5 lainnya yang diawali dari ditti wisuddhi, pemurnian pandangan, itu adalah vipassana. Jadi ada sila, samadhi, panya. Sila, samatha, dan vipassana. Nah, ini di dalam Visuddhimagga yang menjadi penjelasan detail dari Rata Winita Sutta. Nah, ini diumpamakan seperti seseorang ketika melakukan perjalanan, seorang raja yang melakukan perjalanan menggunakan 7 kereta. Jadi ketika berjalan dari Sawati ke Saketa, nah, misalnya Raja Pastinadikosala berjalan dari Sawati ke Saketa, maka di sepanjang perjalanan itu ada 7 kereta. Nah, 7 kereta inilah yang kemudian digunakan untuk sampai ke tempat tujuan. Nah, itu menggunakan perumpamaan 7
kereta. Maka perumpamaan. Nah, niwapa sutta juga perumpamaan juga. Jadi niwapa sutta, niwapa itu artinya adalah trap. Trap itu perangkap ya, perangkap. Dan di sini kehidupan para biksu itu diumpamakan seperti ya, seperti para rusa, kelompok para rusa yang ada kemudian terkena perangkap mara, tapi ada juga yang selamat. Nah, ini juga di dalam Upamawaga. Maka Upamawaga ini sekali lagi adalah khotbah yang isinya berbagai macam perumpamaan. Nah, Passa Rasi Sutta ini sebenarnya khotbah tentang bagaimana Sang Buddha ini mencari, katakan waktu itu masih bodhisattva, mencari pencerahan. Maka di sini disebut noble search. Nah, noble search ini adalah Arya Pariyesana. Pariyesana adalah pencarian. Nah, Arya mulia, Arya pencarian yang mulia. Tapi kemudian dalam Catak Sanghayana itu disebut Passa Rasi Sutta. Tapi dalam BTS sebenarnya adalah Arya Pariyesana Sutta. Memang di dalam khotbah ini tidak ada semacam perumpamaan ya. Tetapi walaupun demikian entah kenapa dimasukkan di dalam yaitu Upamawaga. Ya. Tapi secara umum dalam khotbah-khotbah ini itu adalah khotbah yang berisikan tentang perumpamaan. Maka di sini yang khotbah yang selanjutnya adalah Cula Hati Padupama Sutta. Ini juga upama, perumpamaan tentang jejak telapak kaki elephant atau gajah. Yang kedua adalah Maha Hati Padupama Sutta. Ini juga jejak telapak kaki gajah perumpamaannya. Maka hampir semuanya ya secara keseluruhan itu mengacu kepada perumpamaan. Nah, ini juga sama. Maha Saropama Sutta. Ini juga perumpamaan khotbah panjang atau khotbah besar tentang perumpamaan hati kayu. Nah, di sini adalah Cula Saropama Sutta, juga perumpamaan. Maka Upamawaga ini berkenaan dengan perumpamaan. Ini juga menjadi pengingat pada kita. Kalau kita ingin salah satunya mencari khotbah tentang perumpamaan, ya ambil saja. Dari mana? Upamawaga. Sampai di sini barangkali sampai ada yang kurang jelas. Selanjutnya Mahayamakawaga. Juga ada 5 kelompok, ya. Maksudnya kalau 5 kelompok. Ada 10 sutta di dalamnya. Kenapa disebut Mahayamakawaga? Kata Yamaka itu artinya adalah pair atau kembar, ya, kembar. Nah, Maha di sini adalah besar. Jadi kelompok khotbah-khotbah besar yang kembar. Nah, jadi kembar ya. Kemudian di sini yang kelima ada Cula Yamakawaga, mirip. Yamaka juga. Yamaka artinya kembar atau berpasangan. Nah, jadi seringkali diterjemahkan berpasangan ya. Kembar atau berpasangan. Maka seperti misalnya Yamakawaga dalam Dhammapada. Nah, dalam Dhammapada kan ada salah satu bagiannya adalah Yamakawaga. Itu berpasangan. Maka di sini khotbah-khotbah yang berpasangan yang besar. Di sini Cula Yamakawaga khotbah-khotbah berpasangan yang kecil atau minor. Nah, bagaimana dikatakan berpasangan? Nah, kita bisa melihat. Ini pun juga ada 10 khotbah yang bisa kita ketahui. Nah, dalam 10 khotbah itu nanti ada Cula Gosingga Sutta, ada Maha Gosingga Sutta, Maha Gopalaka Sutta, Cula Gopalaka Sutta. Nah, kemudian ada Cula Sacaka Sutta, ada Maha Sacaka Sutta, Cula Tanha Sangkaya Sutta, ada Maha Tanha Sangkaya Sutta, dan ada Maha Asa Pura Sutta dan Cula Asa Pura Sutta. Ada 10 khotbah yang berpasangan. Nah, kita lihat ya. Untuk Mahayamakawaga. Ini juga ada 10 khotbah. Ini ada dari 31 sampai 40.
Nah, ini ada Cula Gosinga Suta. Nah, kenapa berpasangan? Karena sebagai contoh adalah ada Cula Gosinga Suta, kemudian ada Maha Gosinga Suta. Berpasangan ya. Kemudian juga ada Maha Gopalaka Suta, kemudian ada Cula Gopalaka Suta. Kemudian ada Cula Sacaka Suta, ada Maha Sacaka Suta. Berpasangan. Kemudian ada Maha Tanha Sangkaya Suta, ada Cula Tanha Sangkaya Suta, dan ada Maha Tanha Sangkaya Suta. Berpasangan. Ada Maha Asapura Suta, dan ada Cula Asapura Suta. Berpasangan. Maka disebut sebagai Mahayamaka Suta. Walaupun sebenarnya isinya itu ya bervariatif dan artinya berbeda-beda isinya. Tapi kadang-kadang di dalam khutbah yang berpasangan ini ada yang isinya mirip, mirip dari apa? Dari tempatnya, mirip dari orangnya. Nah, misalnya apa? Ini Cula Gosinga Suta. Khutbah kecil, nah di Gosinga. Nah, Gosinga ini adalah nama hutan, namanya hutan Gosinga. Karena khutbah ini diberikan di Gosinga, maka disebut Gosinga Suta. Tapi karena ada dua khutbah, maka satu Cula Gosinga, yang satunya adalah Maha Gosinga. Nah, khutbah Maha Gosinga juga diberikan oleh Sang Buddha. Ya, sebenarnya di sana itu ada banyak biku juga. Ini diberikan di hutan Gosinga. Nah, karena tempatnya sama, walaupun sebenarnya isinya berbeda, maka disebut sebagai Gosinga Suta. Yang satu adalah Cula Gosinga Suta, yang satu adalah Maha Gosinga Suta. Jadi kalau Cula Gosinga Suta ini berkenaan dengan ini bagus banget ini khutbah ini. Ini berkenaan dengan tiga biku. Jadi pada zaman Sang Buddha ada tiga biku yang sedang mempraktikkan padhana, meditasi yang intensif di hutan Gosinga. Mereka adalah Bante Anuruddha, Bante Gimbila, dan Bante Nandia. Ada tiga biku. Bante Anuruddha, Bante Gimbila, dan Bante Nandia. Dan dalam khutbah tersebut, Sang Buddha menyampaikan kepada tiga biku ini, apakah mereka hidup katakan bersatu. Ini penting karena apa? Dalam kehidupan berkomunitas ini khutbah ini menjadi satu acuan yang harus dijadikan sebagai pedoman agar hidup harmonis. Sang Buddha menyampaikan kepada para bhikkhu ini bertanya, apakah kalian hidup di sini samaga aviwadamana kirodagi buta anyamanyang piak cakuhi sampasamana. Tidak, apakah Anda sekalian di sini hidup dengan bersatu, samaga, hidup tanpa ada pertengkaran, aviwadamana, kirodagi buta, bercampur seperti air dan susu, dan melihat satu sama lain dengan mata penuh cinta kasih, anyamanyang piacakuhi sampasamana. Nah, ditanya oleh Sang Buddha kepada tiga biku ini. Tiga biku ini dijawab oleh yang paling senior, Bante Anuruddha. Dijawab bahwa kami tinggal di sini hidup dengan penuh persatuan, tidak ada pertengkaran, bersatu seperti air dan susu, melihat satu sama lain dengan mata penuh cinta kasih. Dan bagaimana, sambil menyampaikan, bagaimana kalian hidup bersatu demikian? Nah, sudah diterangkan oleh Bante Anuruddha. Yaitu mereka satu sama lain saling membantu. Jadi ketika mereka misalnya berpindah patah, salah satu yang balik dulu, mereka akan membersihkan tempat di mana para biku habis pindah patah akan makan. Tempatnya dibersihkan dengan baik,
tempat duduknya ditata dengan baik, tempat sampahnya juga disiapkan dengan baik, air untuk cuci kaki dan tangan juga dipersiapkan dengan baik. Nah, kemudian biku yang makan paling terakhir akan membereskan semuanya. Jadi akan menyapu tempat di mana mereka habis makan. Kemudian kalau ada makanan yang tersisa, kalau memang mereka berharap mereka bisa makan, tapi kalau tidak berharap untuk makan ya dibuang. Tapi tidak dibuang di air yang mengalir. Nah, seperti Sang Buddha. Jadi tidak dibuang di air yang mengalir. Nah, itu dilakukan ketika misalnya di toilet airnya tidak ada, kemudian membutuhkan air, maka mereka akan mempersiapkan. Yang melihat akan mempersiapkan. Kalau kemudian kok airnya berat, tidak bisa mengangkat sendiri, kemudian meminta kepada yang lain untuk membantunya. Tetapi tidak harus berbicara, hanya menggunakan isyarat. Mungkin hanya sekedar ngapi begini, sini udah nggak usah bisa, hehehe, gitu. Oh, itu bikin ribut gitu kan. Hanya ngawi begini, yang lain akan tahu gitu kan. Tidak sampai bersuara. Nah, kemudian setiap 1 hari, dalam 5 hari, semalam suntuk, mereka akan berdiskusi. Nah, jadi mereka itu berdiskusi hanya 1 hari. Itu di malam hari. Semalam suntuk, dalam 1 malam itu, setiap 5 hari mereka akan berdiskusi damai. Sepanjang harinya mereka betul-betul diam. Noble silence. Hanya bermeditasi. Tetapi mereka tahu apa yang mesti dilakukan. Membersihkan tempatnya dengan baik. Tanpa harus ada apa, kalau orang Jawa bilang iren, jadi oh kamu aja membersihkan dan sebagainya. Mereka tahu akan yang harus dilakukan. Tapi kemudian setiap 5 hari dalam 1 malam mereka berdiskusi damai. Nah, disampaikan oleh 3 biku ini diwakili oleh Bhante Anuruddha. Kemudian Sang Buddha bertanya, apakah dengan cara hidup demikian ada hal-hal, ada pencapaian utari manusia dhamma? Oh, ada Bhante. Mencapai jhana pertama, kedua, ketiga, keempat, mencapai kesucian, sampai mencapai kesucian arahanta. Bahkan mereka juga punya abinya juga. Ubeni wasanusatinya, nah dibaca kunyana mereka punya. Nah, kemudian Sang Buddha, wah, sadu, sadu, sadu. Ketika Sang Buddha sudah pergi, Bhante Kimbila dan Bhante Nandia bertanya, loh Bhante, bertanya kepada Bhante Anuruddha, Bhante, kami tidak pernah mengatakan ke Bhante kalau kami juga mencapai jana, mencapai kesucian. Kenapa kok Bhante mengatakan demikian, bahwa kami mencapai jana dan kesucian? Oh iya, kan saya tahu. Para dewa juga memberitahu. Jadi demikian. Nah, itu dalam Gosinga Sutta, Cula Gosinga Sutta. Oh, itu indah sekali. Khotbahnya indah sekali. Bisa dijadikan sebagai inspiratif kita sebagai seorang biku. Nah, di dalam Maha Gosinga Sutta, ini khotbah yang sebenarnya sebuah cerita. Pada waktu itu ada beberapa biku yang luar biasa. Ada Bhante Sariputta, Bhante Mahamoggallana, Bhante Mahakassapa, Bhante Anuruddha, kalau tidak salah ya. Dan ada Bhante Ananda juga. Nah, mereka itu sedang berada di Gosinga dan di malam di bulan purnama. Kemudian mereka berpikir bagaimana ya supaya tempat ini tuh menjadi bercahaya. Nah, Bhante Sariputta ya menyampaikan cara berpikir beliau. Kemudian Bhante Mahamoggallana juga menyampaikan cara berpikir beliau. Bhante Mahakassapa juga menyampaikan cara berpikir beliau. Kalau Bhante Mahakassapa mengatakan, oh kalau para bikunya itu mempraktikkan kehidupan, ya mempraktikkan kehidupan biku dengan mempraktikkan dutangga, maka tempat ini akan menjadi bercahaya. Kalau Bhante Mahamoggallana menyampaikan, oh kalau para bikunya itu selalu berdiskusi tentang Abhidhamma dan Abhivinaya, di sana ada istilah Abhidhamma juga. Tapi Abhidhamma di sini mengacu pada dhamma yang tinggi, yang dalam. Abhivinaya, tentang vinaya yang harus dipraktikan. Nah, kemudian Bhante Ananda juga punya pandangan tersendiri. Masing-masing punya pandangan tersendiri. Mereka kemudian datang pada Sang Buddha dan menyampaikan, para bikunya menyampaikan cara pandang berbeda-beda mengenai bagaimana
tempat ini menjadi tempat yang baik, tempat yang bercahaya. Bercahaya bukan bukan cahaya yang terlihat oleh mata, tapi bercahaya dalam artian tempat Gosinga ini menjadi tempat yang bercahaya dalam hal yang baik gitu. Nah, Sang Buddha menyampaikan bahwa semua biku semuanya benar karena mereka berbicara sesuai dengan pengalaman mereka masing-masing. Ya, apapun itu benar. Nah, itu tempatnya sama di Gosinga, tetapi isinya sebenarnya berbeda. Tetapi kemudian namanya itu juga mirip, Cula Gosinga dan Maha Gosinga. Ini kadang-kadang para biku pada zaman dahulu demikian. Jadi mereka itu membuat nama khutbah ini karena kadang-kadang ketika Sang Buddha membabarkan khutbah kadang-kadang tidak ada nama. Hanya beberapa khutbah Sang Buddha itu memang diberi nama oleh Sang Buddha. Yang salah satunya itu Madhupindika Sutta. Itu diberi oleh Sang Buddha. Kemudian Brahma Jala Sutta. Itu juga diberikan oleh Sang Buddha. Tapi banyak khutbah itu tidak ada namanya. Nah, sehingga pada zaman terutama konsili yang pertama ada indikasi ya memang para bikunya kemudian membuat nama baru. Maka di sini karena tempatnya sama di Gosinga, maka walaupun isinya berbeda, kemudian namanya disamakan, hanya bedanya Cula dan Maha Gosinga Sutta. Dan masuk ke dalam yaitu khutbah atau wagga, yaitu Maha Yamaka Wagga, yaitu warga kelompok khutbah-khutbah yang isinya berpasangan kembar, ya. Dan juga ada Maha Gopalaka Sutta. Nah, Gopalaka, nah ini khutbah tentang yaitu Gopalaka. Gopala itu penggembala sapi. Penggembala sapi. Go itu sapi ya. Maka disebut Gotama. Pala itu sebenarnya pala sendiri adalah memproteksi, menjaga. Maka palaka adalah yang memproteksi, orang yang menjaga sapi-sapi, maka disebut penggembala sapi. Nah, ini juga ada di yang kedua, Cula Gopalaka Sutta. Ini juga tentang ya penggembala sapi. Ya, ini disampaikan Sang Buddha itu sebenarnya memberikan khutbah tentang bagaimana ada penggembala sapi yang bijak dan ada penggembala sapi yang tidak bijak. Jadi ada penggembala sapi yang bijak yang bisa menyeberangkan sapi-sapinya ya di sungai yang besar dengan selamat. Nah, itu penggembala sapi yang bijak. Yang menarik sekali adalah ya ada sapi, jadi ada sapi yang paling besar, paling jantan itu harus di paling depan. Kemudian turun sampai sapi yang baru lahir. Nah, sapi yang baru lahir itu harus paling belakang. Kenapa? Ketika di belakang itu air yang deras itu akan menjadi tidak deras. Karena dia mengikuti induk-induknya. Jadi ya kalau kita misalnya menyeberang sungai kan ketika kita itu tertahan oleh batu atau oleh orang lain kan di belakang itu kan nggak begitu deras. Nah, akhirnya sapi yang kecil pun, yang baru lahir pun juga bisa selamat. Sampai ke dari hilir ke hulu, sampai ke seberang lainnya, itu akan selamat. Dan yang menarik adalah ternyata sapi yang baru lahir itu, yang akhirnya selamat sampai seberang lainnya, itu adalah seorang Sotapana. Baru lahir. Nah, kalau kita belum lahir berarti kita belum jadi sapi. Masih jauh ya. Kadang-kadang kan ada yang mengatakan, wah ini kita, mungkin ada orang berpikir bahwasanya, wah sudah banyak belajar Dhamma, pengetahuannya sudah dalam, sudah tinggi gitu kan. Padahal seorang Sotapana yang sebenarnya sudah memahami Dhamma jauh lebih baik daripada hanya sekedar pemahaman Dhamma secara teoritis pun diibaratkan seperti sapi yang baru lahir. Jadi baru lahir. Nah, apalagi kalau hanya sekedar teori, sedalam apapun kalau hanya baru sekedar teori, baru dipraktikkan, tetapi belum betul-betul mencapai kesucian, ya itu sebenarnya masih
masih belum lahir juga. Ibaratnya masih dalam kandungan barangkali, tapi belum lahir. Nah, baru yang lahir itu adalah seorang Sotapana. Ini dalam Cula Gopalaka Sutta. Ya. Nah, ada juga khotbah tentang, nah ini namanya Cula Sacaka dan Maha Sacaka ini. Ya, Maha Sacaka dan Cula Sacaka. Itu khotbah berpasangan karena khotbah ini diberikan oleh Sang Buddha kepada orang yang sama. Seorang pengembara pendebat bernama Sacaka. Dia adalah murid dari Niganta Nyatabuta, murid dari kaum Jaina. Yang pada awalnya sebenarnya dia itu di khotbah yang pertama Cula Sacaka ini memang datang kepada Sang Buddha untuk berdebat tentang doktrin, tentang ajaran. Dan dia adalah seorang pendebat ulung yang sudah banyak berdebat di mana-mana dan banyak yang kalah dalam perdebatan. Dia itu memang pandai sekali. Sehingga ketika mau berdebat dia itu kuar-kuar bahwasanya dia pasti bisa mengalahkan Sang Buddha. Sampai dia mengumpamakan dirinya, diibaratkan seperti ada seorang yang kuat kemudian memegang yaitu rambut kambing, ya. Jadi kambing ada rambutnya itu dipegang, diputer-puter begini, wah, diputer-puter kemudian dibanting. Kalau buat selain bisa kan? Ada kambing, apalagi kalau kambingnya kambing masih kecil ya, diputer-puter banting kan bisa kan? Nah seperti itu, sesumbar dia akan datang pada Sang Buddha dan akan memutar-mutar ajaran Sang Buddha. Tapi kemudian ketika bertemu dengan Sang Buddha, ada pembahasan, ada perdebatan, dia tidak bisa apa-apa. Kalah dan perdebatan. Akhirnya mengakui yaitu ajaran Buddha. Nah, ini dalam Cula Sacaka Sutta. Nah, Maha Sacaka Sutta ini adalah orang yang sama. Nah, tetapi karena dia sudah bertemu dengan Sang Buddha dalam perdebatan yang pertama, pada khotbah Sacaka Sutta, Maha Sacaka Sutta ini, dia datang bukan untuk berdebat, tapi memang untuk belajar dari ajaran Buddha, walaupun diawali dengan semacam masalah yang sifatnya kontroversi, tetapi tidak berdebat seperti di khotbah yang pertama. Dan bahkan dia di akhir perbincangan dalam Maha Sacaka Sutta ini, Sacaka ini memuji Sang Buddha. Dia menyatakan bahwasanya dia sudah banyak berdebat dengan para guru agama. Dan ketika berdebat dengan beberapa guru agama dan mereka kalah dalam perdebatan, mereka menjadi marah dan mengucapkan kata-kata yang kasar. Tapi Sang Buddha berbeda. Semakin direndahkan, semakin mendapatkan ucapan kasar, Sang Buddha ini malahan tubuhnya semakin bercahaya, kulitnya semakin terang, tidak ada peluh sedikit pun, dan tidak ada menampakkan kayak kegelisahan, apalagi kemarahan, tidak ada. Itu hebatnya. Nah, dia memuji kebesaran Sang Buddha, yang mana walaupun mendapatkan kata-kata yang kasar, tetapi justru malahan semakin bercahaya, semakin terang. Ketenangannya semakin tampak. Tidak ada kegelisahan, tidak ada kemarahan sama sekali. Nah, itu dipuji oleh Sacaka, yang membedakan dari para guru agama lain pada waktu itu. Nah, ini juga Cula Sacaka, Maha Sacaka. Nah, ini ada khotbah Cula Tanha Sangkaya Sutta dan Maha Tanha Sangkaya Sutta. Ini sebenarnya berkenaan dengan tanha, dengan hancurnya tanha. Jadi cara menghancurkan tanha, cara menghancurkan nafsu keinginan. Nih, maka di sini the shorter discourse on the ending of craving. Jadi mengakhiri craving atau tanha atau nafsu keinginan. Khotbah yang lebih pendek berkenaan dengan pengakhiran nafsu keinginan. Tetapi di sini pengakhiran nafsu keinginan sebagai khotbah yang lebih panjang. Nah, Maha Tanha Sangkaya Sutta ini berkenaan dengan seorang biku. Diawali dengan, jadi isinya sedikit berbeda ya. Walaupun berkenaan dengan tanha, tetapi untuk latar belakangnya itu berbeda.
Latar belakang untuk Mahatan Hasangkaya Sutta ini berkenaan dengan seorang biku yang bernama Biku Sati. Ya. Jadi Biku Sati ini berpikir bahwasanya ada entitas, ada roh yang mengembara dari satu kehidupan lainnya. Itu diawali dari situ. Yang kemudian oleh para biku lain, oleh Sang Buddha diberi nasihat, oh jangan begitu, jangan mengatakan demikian. Itu sudah berbeda dari ajaran Buddha. Sudah memfitnah ajaran Buddha karena dia mengatakan sejauh saya tahu ajaran Buddha, maka kesadaran atau vinyana adalah yang bertransmigrasi, yang mengembara dari satu kehidupan lainnya. Diberi nasihat oleh para biku lain, tetapi tidak mau mendengarkan. Kemudian dipanggillah oleh Sang Buddha. Dan dia hanya tunduk malu. Karena Sang Buddha menyampaikan bahwa itu adalah pandangan salah. Nah, itu dalam khutbah, yaitu Mahatanha Sangkaya Sutta. Awalnya demikian, tetapi pada akhirnya adalah bagaimana seseorang hendaknya mengakhiri craving, mengakhiri nafsu keinginan. Karena nafsu keinginan inilah yang sebenarnya menjadi penyebab mengapa seseorang terus mengalami kelahiran dan kematian. Ya. Kemudian juga ada khutbah, ya ini Maha Asapura Sutta. Jadi khutbah ini dengan Cula Asapura Sutta, ya, ini dikhutbahkan di kota Asapura. Ya, Asapura artinya kota asa sebenarnya. Asa itu kuda, pura itu kota. Mungkin karena tempatnya itu banyak kudanya, maka disebut Asapura. Nah, karena khutbah ini diberikan oleh Sang Buddha di kota Asapura, ada atau di kota Asa, maka disebut Maha Asapura dan juga Cula Asapura. Nah, maka di sini kita bisa melihat sekali lagi bahwasanya khutbah-khutbah dalam Maha Yamaka Sutta adalah khutbah berpasangan yang lebih panjang, Maha lebih besar. Tapi kemudian juga ya Cula Yamaka Waga ini juga sebenarnya mirip. Maaf. Ini kelompok khutbah berpasangan yang lebih pendek ya, Cula Yamaka. Ini juga sifatnya berpasangan. Berpasangannya kadang-kadang bukan karena namanya, tetapi karena tempatnya, karena isinya ya, karena isinya. Nah, jadi di sini nanti akan kita lihat ada khutbah yaitu Saleyaka Sutta, Weranjaka Sutta, Mahavedala Sutta, Cula Vedala Sutta, Cula Dhamma Samadana Sutta, Maha Dhamma Samadana Sutta, Vimangsaka Sutta, Kosambya Sutta. Nah, ada khutbah Brahma Nimantanika Sutta dan Maratajaniya Sutta. Kadang isinya itu sebenarnya agak mirip walaupun tempatnya berbeda. Kadang makhluknya yang mirip tetapi berbeda. Begini ya, kita lihat. Oh, maaf. Nah, ini Cula Yamaka Sutta ya. Tadi saya menyatakan. Nah, ini kenapa masih dikatakan sebagai berpasangan tetapi lebih pendek ya. Ini yang pertama ada khutbah Saleyaka Sutta. Saleyaka Sutta. Tapi yang kemudian yang kedua Weranjaka Sutta. Nah, khutbah ini diberikan kepada orang-orang yang berasal dari Sala, kota Sala. Dan khutbah ini, Weranjaka Sutta, khutbah-khutbah yang diberikan kepada orang Weranjaka, orang Weranja. Nah, karena isinya sama, walaupun orangnya berbeda, kotanya berbeda, maka di sini juga dimasukkan ke dalam Yamaka, terutama Cula Yamaka Sutta, khutbah yang sifatnya berpasangan, isinya mirip, isinya hampir sama, walaupun orang-orangnya itu berbeda. Nah, kadang demikian.
Kalau tadi kan namanya sama, tapi isinya itu berbeda. Misalnya apa? Cula Gosingga Suta, Maha Gosingga Suta. Tempatnya yang sama, hanya tempatnya saja, tapi isinya berbeda sekali. Tapi di sini tempatnya berbeda, tetapi isinya sama atau mirip. Maka menjadi berpasangan juga. Jadi berpasangannya dilihat dari situ. Ya. Kemudian juga ada Maha Wedala Suta dan ada Cula Wedala Suta. Ya. Wedala di sini adalah salah satu bagian dari yaitu bentuk jenis ajaran Buddha. Vedala itu mengacu pada ajaran-ajaran Buddha atau khotbah-khotbah yang isinya berisi tentang tanya jawab. Nah, di sini ada khotbah tentang Vedala itu klasifikasi, tetapi juga tanya jawab. Klasifikasi yang lebih besar. Nah, bentuk atau jenis dari khotbahnya itu sama, jenisnya tentang tanya jawab. Maha Vedala Sutta adalah tanya jawab antara Bhante Sariputta dan Bhante Mahakudita. Bhante Sariputta adalah yang menjawab, Bhante Mahakudita adalah yang bertanya. Berkenaan dengan berbagai macam ajaran Buddha yang dalam. Sementara Cula Vedala Sutta maksudnya adalah juga isinya tentang tanya jawab antara seorang perumah tangga Visakha dan seorang bhikkhuni Dhammadina. Visakha ini bertanya, Dhammadina itu menjawab. Dan juga berkenaan dengan berbagai macam poin dhamma yang dalam. Nah, jenis khotbahnya itu sama, yaitu berupa tanya jawab. Walaupun yang ditanyakan, yang ditanyakan tentu jawabannya itu bervariatif dan berbeda. Dan orangnya yang melakukan tanya jawab juga berbeda. Tetapi karena jenis khotbahnya itu sama, maka disebut sebagai Mahavedala Sutta dan juga Cula Vedala Sutta. Dan juga kemudian dimasukkan ke dalam yaitu Cula Yamaka Wagya. Sampai di sini bisa dipahami? Saya. Jadi kadang-kadang dari isinya itu mirip seperti Sila Khandawaka, banyak isinya yang mirip. Kemudian dari nama pertama, ya, nama pertamanya itu menjadi acuan untuk membuat nama waganya, nama suta pertama maksudnya ya. Kemudian dari jenis khotbahnya seperti apa, ini jenis khotbahnya adalah klasifikasi tanya jawab. Nah, kemudian dijadikan sebagai nama. Dari tempatnya, tempatnya itu adalah di Gosingga, maka Gosingga Sutta, Cula Gosingga, Maha Gosingga Sutta. Nah, begitu. Kemudian juga ada Cula Dhamma Samadana Sutta. Dan juga Maha Dhamma Samadana Sutta. Ini mirip isinya. Mirip isinya. Yang berisikan tentang yaitu bagaimana seseorang harus mempraktikkan dhamma, mempraktikkan praktik-praktik dhamma. Dan ini isinya mirip, memang mirip. Walaupun ada beberapa perbedaan. Karena yang waga ini kemarin di ITC kemarin ini kita bahas, ya, ITC kemarin waga ini. Kemudian juga ada Vimangsaka Sutta. Nah, ada Kosambya Sutta. Walaupun sebenarnya ini dua khotbah yang berbeda, nah, tetapi masih ada sedikit kemiripan. Ini berkenaan dengan bagaimana para siswa Sang Buddha diajak oleh Sang Buddha untuk menyelidiki beliau. Jadi jangan asal percaya dengan apa yang disampaikan Sang Buddha, tapi juga harus menyelidiki beliau. Hanya saja di dalam Kosambya Sutta ini berkenaan dengan bagaimana ada dua kubu yang mereka dari dua kubu sangga yang mereka berdebat kemudian menghancurkan keharmonisan yang artinya ini juga oleh Sang Buddha kemudian diberi nasihat. Ya ini juga ya
Walaupun seakan-akan seperti berbeda, dua hal yang berbeda, tetapi masih ada kemiripan bahwasanya kita juga harus bagaimana dalam dua kubu yang berdebat ini juga tidak asal kemudian berdebat, tetapi mereka harus melakukan penyelidikan tentang mana yang baik, mana yang bermanfaat, bukan tentang oh saya paling benar, kalian salah. Ini di dalam Kosambi. Nah, kemudian ini khutbah yang 9 dan 10 adalah yang pertama Brahma Nimanta Nikasuta. Jadi khutbah berkenaan dengan invitasi atau undangan dari Brahma. Karena ada Brahma yang sombong sekali, kemudian Sang Buddha datang ke sana untuk melenyapkan, menghancurkan kesombongan arogansi dari Brahma tersebut. Kemudian ini adalah Marata Janya Sutta, khutbah tentang celaan yang diberikan kepada Mara, atau katakan ada Mara yang pada waktu itu mengganggu Bante Mahamoggallana. Kemudian oleh Bante Mahamoggallana diberi nasihat, diberi wejangan. Nah, kok kenapa ini dijadikan sebagai bagian dari Cula Yamaka Wagya? Memang isinya jauh berbeda, isinya berbeda sekali. Tetapi yang menjadi kemiripan adalah ini berkenaan dengan makhluk Brahma, dan ini berkenaan dengan makhluk Mara. Yang ini merupakan dua makhluk yang bukan manusia. Maka ada kemiripan di situ. Sehingga dimasukkan ke dalam Cula Yamaka Wagya. Maka kalau kita perhatikan sekali lagi, bagaimana para arahanta mengklasifikasi ajaran Buddha dengan cara yang demikian. Ya, semoga untuk sampai sekarang para sebenarnya bisa memahaminya. Paham ya? Paham, Bante. Oke. Tidak ada pertanyaan? Belum, Bante. Belum ya. Kalau belum ada pertanyaan, saya kira waktu sudah cukup untuk hari ini, dan kita akan lanjutkan nanti, bukan hari ini ya, tapi nanti siang kita masih melanjutkan satu sesi lagi. Ya, baik. Sampai sekarang saja kita tutup ya dengan nama Kalapada.